balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Oke, langsung saja. Jadi pasar DAM teman-teman ya. Pasar DAM, dan menurut saya ini akan lama kayaknya ya. Akan lama karena sesuatu yang tidak terduga teman-teman ya. Bisa dibilang terjadi lagi, seakan-akan orang-orang ini tidak ingin kripto naik ya. Seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi ya, tidak ada yang bisa memprediksi cryptocurrency 100% teman-teman ya. Tidak ada orang yang bisa prediksi harga cryptocurrency secara tepat 100% ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tetap berpikir positif ya. Akhir tahun ya, di Desember ataupun Januari ya, di awal 2023 pasti akan ada kenaikan teman-teman. Bitcoin jungkir lagi teman-teman ya, jungkir karena baru saja ya, bukan baru saja sih, tapi dalam 24 jam terakhir ini teman-teman ya, digas oleh Watcher Guru atau Watcher News teman-teman ya, 70 miliar dolar dihapuskan dari kapitalisasi pasar global. Kalau kita tahu 70 miliar dolar itu kan banyak sekali teman-teman. Itu kan minggu kemarin juga baru cabut lagi tuh ya. Baru hilang lagi tuh, baru keluar lagi. Mereka bukan take profit tapi mereka menjual lah ya, istilahnya gitu. Mereka keluar, mereka nggak main kripto ya, karena dia dihapuskan. Dan kali ini dalam 24 jam ini lagi mereka keluar juga teman-teman. Nah ini bisa dibilang apa ya, bertepatan dengan beritanya si Powell ini ya, Powell the Fed ini ya, atau Bank Dunia lah bisa dibilang seperti itu ya, Federal Reserve. Nah di sini thank you Bitcoin setelah Powell mengatakan the Fed ya mungkin terus menaikkan suku bunga teman-teman. Wow, ini langsung lemes ya. Saya lihat artikel ini teman-teman, dan ini baru. Dia memang seakan-akan apa ya? Saya nggak mau tahu kripto ya. Mungkin dia berpikir begitu, apa sih? Emang apa itu kripto? Ya saya nggak ada hubungan dengan kripto. Mungkin dia berpikir seperti itu ya. Demi Amerika lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah di sini ini merupakan food yang bukan food sih ya. Ini merupakan fakta yang bisa dibilang eh bisa dipercaya ya, fakta yang ya real yang harus kita terima gitu loh ya, karena kita nggak bisa melarang Amerika ya. Mereka naikin suku bunga untuk memperbaiki ekonomi mereka juga kali, ya kan? Oke, jadi di sini harga Bitcoin terpukul pagi ini ya, jatuh mendekati 20.000 ya. Setelah Ketua Federal Reserve ya, Jerome Powell ya, dia mengatakan Bank Sentral Amerika Serikat mungkin terus menaikkan suku bunga. Wow, ini gila teman-teman ya. Gila tapi lemes ya bacanya teman-teman ya. Ya, mungkin terus menaikkan suku bunga. Makanya ya, sejak dia konferensi pers kemarin ya, kripto langsung anjlok teman-teman ya. Langsung 70 miliar dolar keluar lagi dari market kripto ya. Pada saat penulisan ya, cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar diperdagangkan sekitar 20.600 ya waktu pers itu ya. Sekarang harga Bitcoin itu 20.200 ya, tadi kita lihat ya, apa 20.100. Sorry, wifi saya agak jelek nih. 20.200 teman-teman. Waduh. Jadi menurut saya inilah hal-hal yang tidak terduga ya. Biasa kalau kita buat rencana, ada contoh kalau kita mau buat event atau buat apa, ada biaya tak terduga. Nah seperti ini ya, berita tak terduga teman-teman ya, yang tidak dapat diprediksi di candlestick. Oke, Bitcoin telah terpukul tahun ini ya, setelah aksi jual pasar yang besar. Aset tersebut sekarang 70% lebih rendah dari tertinggi sepanjang masa November 2021 ya. 70% lebih rendah. Jadi harga sekarang itu mungkin sekitar 30% saja ya untuk di cryptocurrency. Dan kenapa Bitcoin? Karena akan efek semua teman-teman. Buktinya sekarang pada merah semua ya. Oke, pasar kripto lainnya juga berada di zona merah setelah komentar Powell ini teman-teman. Ethereum, aset digital terbesar kedua, diperdagangkan sekitar 1,6 ya, atau 1.600 dolar, turun 6% dalam 24 jam terakhir. Sementara seluruh kapitalisasi pasar kripto mencapai
$1,05 triliun, penurunan 24 jam 3,8% sesuai data CoinGecko. Ini besar, teman-teman ya. Ini yang dimaksud dengan $1,05 triliun, teman-teman, itu jumlah yang ada di market kripto ya, semua ya, semua. Tapi berkurang 3,8% ini bukan sedikit, teman-teman ya. Triliun juga ini. Miliar, sorry, miliar. Kira-kira seperti itu. Tapi ratusan miliar ya, atau bisa dibilang ya ratusan miliar masuk lah. Oke, ini adalah biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi, kata Powell pada konferensi ekonomi tahunan The Fed di Jackson Hole ya. Menambahkan bahwa kegagalan untuk memulihkan stabilitas harga akan berarti kesakitan yang lebih besar bagi rumah tangga Amerika Serikat. Betul juga sih ya. Jadi mereka harus memikirkan negaranya ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk berbicara eh, berbicara kripto itu bakal ending, bakal mati ya. Saya rasa tidak lah ya, karena jauh lah sama sama pemerintahan Amerika, karena kripto diadopsi semua negara, Bos, ya. Kripto itu nggak ada alamatnya di mana dia tinggal ya, dia berbasis di mana nggak ada, teman-teman ya. Kalau dia sudah terjun ke pasar, kalau nggak dijual bisa kita tahu, tapi kalau dijual ya kita nggak tahu tempatnya paling banyak di mana. Di Amerika apa di Indonesia atau di China, kita nggak tahu kan. Oke, The Fed telah menaikkan suku bunga tahun ini untuk menjanjikan inflasi, untuk menjinakkan, sorry, betul kan, demi demi negaranya lah ya. Untuk menjinakkan inflasi yang saat ini berada di level tertinggi 4 dekade di Amerika Serikat, teman-teman. Karena kita tahu ya, The Fed sudah menaikkan suku bunga di tahun ini hampir 4 kali, teman-teman. Ini telah menyebabkan dolar yang kuat, sementara pasar lain seperti ekuitas Amerika Serikat terpukul karena investor jauh dari aset berisiko dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ya, mengikuti komentar Powell hari ini, Dow Jones turun ya 1,6% dan S&P 500 turun juga ya 1,9% dan Nasdaq 100 turun 2,5%. Jadi semua sektor kena, teman-teman ya. Oke. Bitcoin dan pasar kripto yang luas ya telah mengikuti pasar saham karena investor memegang aset digital baru-baru mulai memperdagangkan seperti saham teknologi, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ya apa ya, bisa dibilang ini akan terus apa ya? Ini akan terus membayang-bayangi ya. The Fed ini ya akan terus membayang-bayangi karena dari awal tahun kita tahu bersama ya, untuk market selalu selalu bukan dikontrol sama mereka ya, mereka nggak bisa mengontrol market kripto, tetapi seakan-akan mereka itu jadi biang utama ya, keruntuhan kripto, runtuh ya, bukan kehancuran ya, runtuh. Atau ketika terjadi dump besar-besaran, penurunan besar-besaran, teman-teman, di semua sektor, pasti ada campur tangan Fed, dalam arti ya karena dia ya ada salah satu alasan karena dia gitu loh ya. Memang banyak alasan. Kemarin waktu di awal tahun ya, sorry, waktu di awal tahun kehancuran Bitcoin, teman-teman, penurunan besar-besaran, sorry, penurunan besar-besaran selain war ya atau perang, The Fed juga ikut campur untuk naikkan suku bunga, kena lagi kripto dan pengusiran para penambang Bitcoin ya, perang di apa namanya, bukan perang, konflik di Kazakhstan mengenai kripto. Jadi itu semua di luar candlestick ya. Itu di luar analis ya. Di luar analis karena kita tahu bersama kripto itu 80% adalah news ya yang bisa mempengaruhi harga. Kira-kira seperti itu. Tapi buat teman-teman semuanya ya, tetap do your own research, teman-teman ya. Bukan berarti saya gini terus kalian cut loss, enggak ya, teman-teman ya. Atau saya posting berita ini terus kalian berpikir waduh kripto sudah selesai ya. Tapi apapun itu tetap keputusan di tangan kalian ya. Oke, kira-kira seperti ini dulu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Apa namanya? Kalau kita lihat di di market di MXC, kalian bisa lihat nih, kenceng banget ya di merahnya. Dan ini penurunan tuh lumayan, teman-teman. Dalam 1 jam berapa nih? Bentar. Nah, tuh kan ini dilepas 3 kali, gede nih. 3 kali pembuangan besar-besaran. Terus yang retail mulai ikut, dibuang lagi besar-besaran sama investor besar. Ada yang take profit, ada yang ada yang buy tapi di dam lagi, kira-kira seperti itu. Kalau kalian bertanya terus kira-kira kapan nih naik, kira-kira
Akhir tahun gimana nih? Kalau saya akhir tahun tetap akan ada isu yang bagus ya. Saya masih berpikir akhir tahun itu naik ya. Akhir tahun dalam arti ya Desember dan awal Januari lah ya. Awal 2023 semoga saja. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.